Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tegar, NIM 180401122. Di sini saya akan melakukan uji coba terhadap join. Nah, kita harus tahu dulu join itu apa sih fungsinya. Join itu berfungsi untuk menggabungkan dua tabel yang berbeda melalui kolomnya. Nah, di dalam join itu ada apa? Ada inner join, ada left join, ada cross join juga, ada macam-macam pokoknya. Nah, kita mulai langsung dengan inner join yang pertama. Baiklah, kita mulai dengan inner join tadi. Di sini saya sudah menyiapkan dua tabel, yaitu ada tabel member dan ada tabel committed. Nah, untuk memulainya kita ingin menggunakan inner join. Inner join itu apa sih? Inner join adalah menggabungkan dua buah tabel di atas ditampilkan dalam satu tabel gitu. Oke, langsung saja kita coba. Berarti caranya adalah select bintang member dulu ya. Member inner join. Nah, kita inner join kan sama komite ya. Committers on. Nah, di sini kita ingin kolom apa yang samanya. Misalnya kan kita ingin menginner joinkan berdasarkan kolom ID-nya. Di sini ada member ID dan komite ID. Jadi nanti akan ditampilkan semua data yang sama dari antara komite ID dan member ID. Oke. Pertama kita tulis members dot member ID di sini kita kasih sama dengan. Nah, kita ingin juga tadi komunitas dot. Nah, di sini komite underscore ID. Baiklah, langsung saja kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat semua data yang sama. Di sini kita memiliki ID 1 sampai 5. Di sini sedangkan di komite hanya memiliki 4. Nah, semua data yang sama berarti 1 sampai 4 ditampilkan, tapi yang 5 ini tidak ditampilkan. Kenapa? Di sini kan hanya John, Jane, Mary, David. John, Jane, Mary, David. Nah, di situ juga sama John, Mary, Amelia, Joy. Kenapa hanya ditampilkan sampai 4? Karena yang sama itu cuma sampai 4, sedangkan 5 yang Amelia itu tidak ditampilkan. Kecuali tadi di 3 ini kan ada Amelia, makanya ditampilkan di sini. Sedangkan Amelia yang di nomor 5 tidak ditampilkan. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan coba lagi. Tadi kita sudah coba inner join, yaitu menampilkan semua data yang memiliki kesamaan. Sekarang kita akan coba lagi left join. Apa sih bedanya left join? Left join ini menampilkan data kiri berdasarkan data kiri. Sedangkan ini kan nanti 5 Amelia ini tidak ada pasangannya di tabel komite kan. Angka 5 ini tidak ada pasangannya. Dia akan ditampilkan 0 atau kosong gitu. Oke, langsung saja kita coba. Codingannya masih yang tadi, tapi di inner joinnya kita tulis left join. Bentar. Nah, di sini kita bisa lihat karena 5 Amelia yang dari members, dari tabel members tidak punya pasangan di committers, jadi ditampilkan 0 gitu. Baiklah, selanjutnya kita akan coba lagi rect join. Nah, rect joinnya apa sih bedanya? Rect join hanya menampilkan data kanan, kalau tadi data kiri kan, berarti kebalikan dari left join. Oke, langsung saja kita coba. Tadi kita ubah saja ini menjadi right. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi dia menampilkan berdasarkan data kanan. Data kanan ini kan tadi cuma sampai 4. Jadi yang 1 sampai 4 aja ditampilkan. Jadi ini hasilnya karena yang dipakai tabel komite, jadi hasilnya hampir mirip dengan yang inner join tadi. Inner join, oke. Kalau inner join yang sama saja. Kalau left join itu berdasarkan yang di kiri. Kalau right join itu berdasarkan yang di kanan. Jadi berpatokan yang di kanan kalau untuk right join.
Baiklah, kali ini kita akan mencoba lagi namanya ada cross join. Cross join itu apa sih? Cross join itu menggabungkan dua buah tabel ini menjadi mengalihkan dua buah tabel ini. Jadi nanti tadi kan cuman satu John ya pasangannya satu John, dua Jen pasangannya dua Mary. Tadi cuma gitu kan. Sekarang nanti ada satu John, satu John, satu John, dua Mary, satu John, tiga Amelia, satu John, empat Joy. Jadi satu John ini ada empat buah, dan mengikut di sini nanti. Tergantung yang awalnya kita ketik. Oke, langsung saja kita coba supaya tidak bingung. Koordinatnya select bintang from members dulu, members cross join. Kita cross joinkan dengan komunitas. Ini kita bisa lihat. Langsung saja. Kalau tadi kan pakai on, kali ini kita nggak pakai on. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi berdasarkan dari member ID-nya ada John ini ada 4 berdasarkan jumlahnya itu jumlah data pertama ini mengikut dari menjadi jumlah data keseluruhan data yang di cross joinkan. Oke. Sini kan ada satu John Mary, satu John Mary, dua Mary, satu John Amelia, satu John Joy. Nah, di sini juga nomor 2-nya ada Jen-nya ada 4 juga, ada Jen, satu John, dua Jen, satu John, dua Jen, dua Mary, dua Jen Amelia. Nih kita bisa lihat dua Jen, satu John, dua Jen, dua Mary, begitu juga seterusnya. Jadi jumlahnya itu berdasarkan yang di kanan, dan yang 5 Amelia tetap dituliskan itu jumlahnya juga ada 4. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan coba self join. Ya, apa itu self join? Self join adalah menggabungkan dua kolom di dalam tabel yang sama gitu. Jadi di sini kita bisa lihat VP Sales dan VP Marketing itu dikepalai atau dipimpin oleh Diane yang selaku presiden. Kenapa reports to? Jadi VP Sales dan Marketing ini harus melaporkan ke Diane selaku presiden. Nah, kenapa di presiden ini nol? Karena presiden tidak perlu melapor ke siapa-siapa. Begitu juga yang selanjutnya. Apak, EMEA, dan NA ini harus melapor ke Mary selaku VP Sales. Karena kodenya di sini sama dengan Mary. Employee number-nya, reports to-nya juga sama. Nah, untuk self join ini kita akan menggabungkan berdasarkan angkanya. Jadi kita bisa melihat yang melapor ke Diane ini siapa saja sih, atau yang melapor ke Mary ini siapa saja sih gitu. Kalau di sini kan masih agak sulit melihatnya. Maka kita akan coba, yaitu tadi saya sudah buat codingannya. Nah, di sini kita bisa lihat A first name. Kenapa saya menuliskan A di sini? A ini sebagai alias, jadi nanti tidak terjadi ambigu. Karena kalau kita hanya menuliskan langsung saja first name dan job title saja tanpa ada B dot first name atau B dot job title, akan terjadi ambigu atau nggak bisa muncul gitu. Nah, jadi harus ada A first name, A job title, B first name, B job title. Jadi tidak terjadi ambigu. Dan employee-nya diinisialkan menjadi A karena kita di sini tadi menuliskan A kan. Kita inner join kan. Nah, di sini self join. Jadi self join itu bisa menggunakan inner join, left join, atau right join tadi. Nah, di sini juga ada employee. Kita buat yang employee kedua itu sebagai B. Dan yang kita hubungkan adalah employee number dan reports to. Jadi seakan-akan ada dua tabel employee, dengan isi yang sama. Tapi sebenarnya itu hanya satu gitu. Jadi bisa kita enter langsung. Nah, di sini kita bisa lihat yang melapor ke Mary itu ada pertama ada VP Sales dan VP Marketing. Nah, di situ kita bisa lihat. Jadi lihat, ini sudah lebih terurut gitu. Terus kita bisa lihat tadi VP Sales dan VP Marketing itu melapor ke Diane. Nah, kita bisa lihat Diane presiden. Jadi Mary dan Jeff ini melapor ke Diane. Oke, selanjutnya
kita tadi juga bilang tadi Apak, Emea, dan NA ini, yaitu William, Gerard, dan Anthony, harus melapor ke angkanya yaitu 1056, harus melapor ke Mary ini. Nah, kita bisa lihat yang melapor ke Mary itu ada William, Gerard, Anthony, yaitu Apak, Emea, dan NA. Begitu. Kalau nah kalau untuk kalau untuk right join atau left join kita tinggal ya ubah aja nih left. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini null. Kenapa null? Karena Leslie sales rep. Leslie itu 1165, sedangkan di kanan ini tidak ada yang 1165, jadi tidak ada yang melapor ke Leslie. Begitu juga di bawah ini. Di bawah ini kita lihat, jadi tidak ada yang melapor ke Leslie, tidak ada yang melapor ke Julie, tidak ada yang melapor ke Steve. Begitu juga selanjutnya. Begitu juga dengan right join seperti tadi ya, dari berdasarkan dari yang ini, dari first name dan job title. Yang B dengan reports to yang B ini. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.